akan kasih terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Andalah sebenarnya yang Dajjal. Sifat Dajjal apa? Menyampaikan keburukan, mengajak pada keburukan, tapi dibungkus dengan kebaikan. Ingat, secara umum orang-orang kita itu ngaji lip alifan, ngaji alif, mengenal huruf hijaiyah itu kepada kiai-kiai kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda. Semakin lama adanya kajian nasab, semakin banyak orang yang tercerahkan, tetapi tentu juga ada yang masih bertahan pada pendiriannya. Itu adalah sesuatu yang lumrah ya. Hanya saja yang mengagetkan saya baru-baru ini, sudah sekitar 3 hari, beredar video provokasi dari seorang Bani Alwi itu sendiri, yang umum disebut Habib Mohdor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik membahas hal-hal seperti ini, karena menurut saya kontraproduktif ya. Kalau orang cuma maki-maki, buat apa disampaikan? Namun lama-lama saya terusik juga. Karena apa? Karena yang diprovokasi adalah orang-orang kita. Dan dia juga menyebut peristiwa yang ada di Jember belum lama ini. Untuk lebih jelasnya, walau mungkin sebagian dari Anda sudah pernah menyaksikan, saya akan tayangkan kilasannya berikut ini. Kami akan kasih shock terangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan saja sampai neneng panjenengan para habaib pemenang. Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan Pak Mohdor, Andalah sebenarnya yang Dajjal. Kajian yang berusaha untuk meluruskan silsilah keturunan Kanjeng Nabi kok dibilang Dajjal? Iya lagi jawabannya dari para jemaah. Dan karena sebagian dari orang kita ini sudah terkooptasi pemikirannya bahwa mereka itu keturunan Nabi, iya-iya saja. Dan Kiai Imad dianggap orang baru yang menyampaikan. Padahal tidak, sudah lama ya. Walaupun mungkin yang sangat fenomenal ya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Dan ini penyadaran. Dan seringkali saya sampaikan hal-hal yang sifatnya penyadaran, baik skala nasional ataupun khusus orang-orang Madura. Dan pesan saya terhadap para muhibbin ya, muhibbin istilahnya, para pencinta habaib, silahkan cintai mereka. Tetapi hal-hal yang salah dari apa yang disampaikan, ya janganlah diikuti. Kalau saya melihat kejadian yang di Jember, terus kemudian berlanjut ke Malang, yang menimpa Tugu Mudakari, itu kan bukan hanya provokatif, tapi sifatnya ancaman. Kalau itu sampai dilaporkan, yang nyesal panjenengan, ternyata. Anda ingat dulu peristiwa yang terjadi di daerah Tambelangan, Sampang, Madura, pembakaran kantor Polsek.
Coba Anda googling, baca bagaimana, siapa yang kemudian ditangkap dan dimasukkan ke polsek itu. Lalu siapa pemimpinnya, kemana pemimpinnya akhirnya. Ini pun juga demikian. Kalau umpamanya pihak yang ada dalam rombongan itu berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian datang dengan ada insiden pemukulan, pancen dengan saya kening. Kita yang pas mola nangis sedikit potrenan pancen dengan cek senikah nyereng bahasa Indonesia saya. Mohonlah untuk disadari ini gitu. Sebenci apapun umpamanya terhadap Kiai Imad, tapi lihat efek-efek di bawahnya, lihat efek dominonya dari hal-hal seperti itu. Kembali lagi kepada Pak Muhdor. Dajjal itu kan kita tahu sifatnya adalah pemecah belah. Yang sekarang kata pemecah belah ini disematkan kepada Tuku Muda Qori. Padahal apakah kalimat tadi itu bukan pemecah belah? Menurut saya Andalah yang Dajjal apabila dikaitkan kepada Dajjal secara sifat. Sifat Dajjal apa? Menyampaikan keburukan, mengajak pada keburukan tapi dibungkus dengan kebaikan. Anda memprovokasi di jemaah pengajian. Katakanlah kajian itu salah, tapi harus dijawab dengan kajian. Bukan mengerahkan orang untuk berantem. Sadarkan mereka kalau memang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu salah. Buka kitab. Mestinya kan begitu. Kok malah? Tapi ya memang dari sini seperti yang berulang-ulang saya katakan, bisa saja ini strategi dari mereka karena tidak bisa mematahkan lalu memperuncing keadaan dengan memframing orang-orang yang sedang berusaha menyampaikan kebenaran sebagai pemecah belah. Lalu dengan demikian di framinglah di medsos rame, dan saya banyak melihat ya betapa fitnah keji mereka terhadap orang-orang yang seirama dengan Kiai Imad, terutama pada Tuku Muda Qori belakangan ini. Ini untuk penyadaran ternyata bukan apa-apa. Sekali lagi, sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan hal ini karena agak kontraproduktif. Tetapi setelah saya amati, barangkali kata-kata saya ini ya barangkali ya bisa menjadi penyadaran 1, 2, 3 orang lah. Dek kantretan tibi sebenarnya curang pada Jember, Bangil, dan sekitar Epon. Ingat, secara umum orang-orang kita itu ngaji lip alifan, ngaji alif, mengenal huruf hijaiyah itu kepada kiai-kiai kampung. Adakah dari antara kaum Ba'alwi yang menjadi kiai kampung ngajar lip alifan? Sepintar apapun kita membaca Quran, membaca kitab, tentu harus diawali dengan mengenal huruf hijaiyah. Siapa yang mengajarkan huruf hijaiyah? Rata-rata istilah sekarang itu kiai-kiai pribumi. Saya lebih suka menggunakan kiai kampung. Sebelum ada TPA, TPQ ya, itu kan kiai kampung. Dan rata-rata kiai kampung tanpa mau narsis, secara umum mereka adalah dzurriyyah wali songo. Nyereng, mari kita telaah nasab kiai-kiai kampung. Walaupun mereka tidak pernah mengaku. Demikian, matur tak langkong, matur sepora, mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya agak emosi. Jujur, saya agak bergidik ya mendengar ceramahnya, sehingga walaupun sedianya saya tidak ingin menyampaikan, akhirnya ya agak terpaksa juga lah menyampaikan hal ini. Setidaknya dari sisi ilmu komunikasi dan dokumentasi ada fakta sejarah orang-orang ngamuk dari kalangan Ba'alwi itu. Sekali lagi mohon maaf, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.